Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi para dewan juri yang saya hormati. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Alea Jasmine Humairah. Saya dari SDN 016 Samarinda Ulu. Hari ini saya akan bercerita sebuah kisah legenda yang pastinya sangat seru. Cerita karangan Risa Mesalina ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Banjar yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dengan judul Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu. Alkisah. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kampung yang sangat jauh. Kampung itu bernama Hulu Dusun. Di kampung tersebut hiduplah sepasang suami istri, yaitu petinggi Hulu Dusun dan istrinya Babu Jaruma. Namun hingga usia keduanya sudah tua, mereka belum juga diberikan keturunan. Setiap hari mereka selalu berdoa dan memohon kepada dewa agar segera diberikan keturunan. Pada suatu hari, kampung Hulu Dusun dilanda hujan badai berhari-hari. Angin bertiup semakin kencang, kilat pun tiada henti menyambar. Hingga sampai di hari ketujuh, hujan tak kunjung reda. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mulai kehabisan kayu bakar untuk memasak. Pak, persediaan kayu bakar kita sudah habis. Bagaimana ibu akan memasak untuk kita makan, Pak? Kata Babu Jaruma. Petinggi Hulu Dusun pun terdiam dan berpikir, bagaimana jika kita pakai saja tap rumah ini untuk sementara? Nanti jika hujan badai ini sudah mereda, aku akan mencari kayu lain sebagai pengganti. Keesokan harinya, petinggi Hulu Dusun membelah kayu pengganti atapnya. Tok, 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 tiba-tiba dia terkejut. Ia melihat seekor ulat kecil di dalam kayu itu sedang memandanginya, seakan-akan meminta untuk dirawat dan dibesarkan. Petinggi Hulu Dusun mengambil ulat kecil tersebut dan terjadilah keajaiban. Hujan petir yang menggelegar seketika menghilang. Kampung Hulu Dusun yang semula diterpa hujan badai berhari-hari kini telah menjadi cerah. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma akhirnya memutuskan untuk merawat ulat kecil tersebut seperti anaknya sendiri. Bu, ini aku bawakan daun segar untuk ulat kecil kita, Bu. Hari terus berganti hingga beberapa tahun. Ulat kecil yang dirawat dengan penuh kasih sayang itu pun tumbuh menjadi seekor naga yang sangat besar. Hingga pada suatu malam tiba, petinggi Hulu Dusun tertidur dan bermimpi. Ia melihat seorang putri cantik di dalam mimpinya dan berkata, "Ayah, kini aku telah tumbuh besar. Keadaanku sekarang seperti seekor naga. Pasti akan membuat warga kampung ketakutan, Ayah. Tolong buatkan aku tangga agar aku bisa turun dan pergi dari sini, Ayah." Keesokan harinya, petinggi Hulu Dusun membuat tangga dari bambu. Sang naga ingin menuruni tangga tersebut dan berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, ketika aku sudah mulai menuruni tangga, ayah dan ibu harus mengikuti kemana saja pun aku pergi. Dan jangan lupa untuk membakar wijen dan taburkan beras kuning ke tubuhku." Petinggi Hulu Dusun pun berkata, "Bu, suara ini sama persis dengan suara putri cantik yang ada di dalam mimpiku, Bu." Sang naga pun mulai menuruni tangga dan terus berjalan menuju ke Sungai Mahakam. Hingga sampailah mereka di Sungai Mahakam.
sang naga menceburkan dirinya ke dalam sungai Mahakam. Saat berada di dalam air, sang naga berenang ke hulu dan ke hilir sebanyak 7 kali. Kemudian ke kanan dan ke kiri sebanyak 3 kali, lalu menyelam. Tiba-tiba hujan badai datang disertai petir yang menyambar ke sana kemari. Ah, apa yang terjadi, Pak? Mengapa tiba-tiba hujan badai seperti ini? Seru Babu Jarumah. Aku pun tidak tahu, Bu. Sebaiknya kita pergi ke tepian sekarang juga, Bu. Kemudian muncul buih berwarna-warni di tengah sungai. Pak, lihat itu, Pak. Ibu baru pertama kali melihatnya seperti ini. Benar, Bu. Ini sangat menakjubkan. Sang naga kembali muncul membawa sebuah gong. Gong, gong, gong. Namun, ada hewan aneh yang menyertai naga tersebut. Hewan itu berkepala singa, memiliki belalai dan gading, serta bermahkota emas di kepalanya. Bersisik tapi bukan ikan, bersayap tapi bukan burung. Lembuswana, itu sebutannya. Sang naga memberikan gong tersebut kepada petinggi hulu dusun dan Babu Jarumah. Ternyata terdapat seorang bayi perempuan cantik di dalam gong tersebut. Wahai sang naga, bayi siapakah yang kau berikan kepadaku? Tanya Babu Jarumah. Namun sang naga tidak menjawab pertanyaan Babu Jarumah dan mulai menjauh mengarungi sungai Mahakam. Inikah jawaban dari doa kita selama ini, Pak? Akhirnya kita bisa memiliki seorang putri. Benar, Bu, doa kita telah terjawab. Akhirnya kita bisa menjadi orang tua, Bu. Petinggi hulu dusun dan Babu Jarumah akhirnya merawat putri tersebut dan memberinya nama Putri Karangmelenu. Putri Karangmelenu pun tumbuh dewasa menjadi seorang putri yang cantik jelita. Ia menikah dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti, raja pertama kerajaan Kutai Kartanegara, dan hidup berbahagia selama-lamanya. Nah teman-teman, demikianlah akhir cerita dari kisah Naga Erau dan Putri Karangmelenu. Kira-kira pesan moral apa ya yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Berusahalah sekuat tenaga untuk meraih apa yang kita cita-citakan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena doa adalah sumber kekuatan dan harapan bagi manusia. Jadilah orang yang sabar dan tulus ikhlas dalam menjalani hidup ini. Terima kasih teman-teman dan para dewan juri yang sudah mendengarkan cerita saya. Salam literasi dari kami anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.